Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, al-qail amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama kita panjatkan kepada Allahu Robbi yang mana kita bisa berkesempatan di kesempatan kali ini untuk mempresentasikan hasil karya tulis artikel ilmiah kami dengan judul Kajian Morfologi Reduplikasi pada Pidato Gibran Rakabuming Raka di acara Fatayat NU yang diunggah di channel YouTube Kompas TV. Yang terhormat kepada dosen pengampu, izinkan kami memulai presentasi karya tulis artikel ilmiah kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram Alawi Ibnu Aziz dengan akhiran NIM 089 dan rekan teman saya Dama Maulana dengan akhiran NIM 102. Izin memulai presentasinya. Selanjutnya teman-teman bisa baca abstrak. Di situ ada kemampuan berbahasa Indonesia yang baik merupakan fondasi penting bagi para pemimpin publik dalam menyampaikan pesan yang efektif dan dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Pidato Gibran Rakabuming Raka dalam acara Fatayat NU menjadi sorotan karena penggunaan bentuk reduplikasi yang tidak sesuai kaidah morfologis, seperti frasa para tokoh agama. Penelitian ini tuh bertujuan untuk mengkaji bentuk dan fungsi reduplikasi yang digunakan dalam pidato tersebut serta menganalisis kesesuaian dengan aturan morfologis bahasa Indonesia. Kemudian metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik simak dan catat terhadap transkrip pidato. Hasil kajian menunjukkan bahwa reduplikasi yang digunakan bersifat tidak lazim dan mengandung kemungkinan tujuan retoris tertentu. Analisis ini menjadi langkah awal dalam memahami pentingnya kompetensi bahasa dalam komunikasi politik serta dampaknya terhadap persepsi publik dan citra pemimpin. Artikel ini, teman-teman sekalian, membahas jenis-jenis dan fungsi reduplikasi dalam pidato Gibran. Peneliti di sini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode dokumentasi dan simak catat untuk menganalisis data pidato Gibran Rakabuming Raka di acara Fatayat NU. Ditemukan bahwa Gibran tidak hanya memakai reduplikasi secara spontan, tetapi secara sadar memilih kata-kata berulang untuk menegaskan makna, membangun suasana, dan bahkan menarik perhatian audiens, terutama kalangan perempuan muda NU. Ada berbagai jenis reduplikasi yang muncul, mulai dari pengulangan seluruh kata, sebagian kata, hingga reduplikasi fonetik yang bersifat ekspresif. Semua ini menunjukkan bahwa dalam komunikasi formal pun bahasa tetap hidup dan dinamis. Selanjutnya, pendahuluan. Penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam acara formal maupun non-formal, sangat penting dalam menunjang komunikasi yang baik, sehingga manusia sebagai makhluk yang berakal harus mempelajari struktur bahasa yang baik dan benar. Gagasan ini pun didukung oleh Rahman dan Juanda dalam bahasa adalah alat komunikasi yang sistematis dan terlengkap untuk menyampaikan gagasan dan perasaan. Oleh karena itu, sangat penting untuk kita semua mempelajari bahasa sebagai alat komunikasi untuk dapat digunakan dalam berbagai macam kegiatan, baik dalam acara formal maupun non-formal. Saya ingin memulai dengan satu pertanyaan sederhana. Pernahkah kita mendengar orang berbicara dan tanpa sadar mereka mengatakan kata-kata seperti ini? Pelan-pelan, cepat-cepat, hati-hati, atau bahkan para tokoh agama. Nah, penggunaan bahasa seperti inilah yang sebenarnya tidak sesederhana yang terlihat. Bahasa bukan sekedar alat tukar pikiran, tapi juga mencerminkan cara berpikir, budaya, dan cara menyampaikan perasaan. Bahkan dalam konteks resmi seperti pidato politik, pilihan kata menjadi sangat penting. Menurut Rahman dan Juanda, bahasa itu adalah alat komunikasi yang sistematis dan paling lengkap untuk menyampaikan gagasan dan emosi. Oleh karena itu, menyampaikan struktur bahasa termasuk morfologinya bukan hanya soal teori, tapi soal bagaimana kita membentuk komunikasi yang efektif dan bermakna. Bahasa Indonesia sendiri memegang peran penting atau peran vital sebagai pembentuk identitas nasional dan media komunikasi publik. Tapi yang menarik dalam pidato politik yang seharusnya terstruktur dan formal, kita justru menemukan bentuk-bentuk bahasa yang menyimpang dari kaidah morfologi, seperti yang digunakan oleh wakil presiden kita, Gibran Rakabuming Raka, saat berbicara di acara Fatayat NU. Contoh yang paling mencolok adalah ketika Gibran menyebutkan uh, para tokoh agama, kalimat ini terdengar agak janggal, bukan? Karena bentuk para sendiri sudah menyatakan jamak, sehingga pengulangan seperti para menjadi tidak lazim dalam struktur bahasa baku. Hal inilah yang kemudian memicu pertanyaan, apakah ini sekedar kesalahan tutur ataukah bentuk strategi komunikasi yang memiliki fungsi tertentu. Disinilah menariknya kajian ini, bahwa pembelajaran bahasa Indonesia, baik di sekolah maupun perguruan tinggi, sejatinya bertujuan membentuk kemampuan berbahasa yang baik dan benar, mulai dari menyimak, berbicara, membaca, hingga menulis. Seperti kata Ibu Elvi Susanti dalam mata kuliah pembelajaran atau keterampilan menulis,
Menulis adalah akumulasi dari ketiga keterampilan sebelumnya, dan semuanya berakar dari kemampuan memahami dan mengolah struktur bahasa. Secara teori, menurut Hare tahun 2014, reduplikasi terbagi menjadi 3 bagian. Ada reduplikasi penuh, seperti anak-anak, ada reduplikasi pembagian seperti berlari-lari, dan ketiga adalah reduplikasi semu seperti tiba-tiba. Bentuk ini bisa digunakan untuk menunjukkan jumlah, intensitas hingga kesinambungan. Sementara Alec tahun 2018 menekankan bahwa bentuk. Sebelum kita menganalisis reduplikasi yang terdapat pada pidato publik Gibran Rakabuming Raka yang diupload oleh Kompas TV, kanal YouTube Kompas TV pada bulan Desember 2024 lalu, kita mengenal terlebih dahulu apa itu reduplikasi. Jadi reduplikasi itu adalah, secara sederhananya, adalah pengulangan kata, baik itu berupa morfem, frasa maupun kata dalam bahasa itu sendiri. Reduplikasi sendiri memiliki setidaknya 4 fungsi. Yang pertama adalah menyatakan jumlah atau menyatakan jumlah yang awalnya adalah tunggal menjadi jamak, seperti makna tunggalnya yaitu rumah. Nah, reduplikasi, melalui proses reduplikasi jumlah ini adalah menjadi rumah-rumah. Yang keduanya untuk memperkuat makna. Memperkuat makna sendiri dapat melalui proses reduplikasi untuk memperkuat atau mengekspresikan makna pada sebuah kata. Seperti kata panas, itu menunjukkan intensitas sebuah suhu yang tidak terlalu panas atau dapat dikatakan dengan cukup. Sedangkan kata panas-panas adalah menunjukkan makna yang sebuah makna panas yang levelnya itu lebih tinggi dari kata panas itu sendiri. Yang berikutnya atau yang ketiga yaitu menyatakan keadaan berulang. Seperti kata jalan yang artinya seorang yang sedang berjalan dari satu titik wilayah kepada wilayah yang lain. Sedangkan kata jalan-jalan adalah menunjukkan makna di mana seorang sedang melakukan perjalanan dari satu titik kepada titik satu titik kepada titik lain, dan dari titik tersebut kepada titik yang lain juga. Atau misalkan seorang sedang berjalan dari Jakarta ke Palembang, setelah ke Palembang ia akan berjalan lagi ke Surabaya atau kemana. Selanjutnya itu untuk membentuk kata ulang yang semu, yang bersifat semu, seperti kata mata-mata. Kata mata-mata ini memiliki makna bukan banyaknya sepasang mata yang melihat seseorang, tetapi menunjukkan makna agen rahasia. Setelah mengenal reduplikasi dan fungsinya, reduplikasi juga membantu kita menyampaikan maksud dan tujuan ketika berbicara agar lebih ekspresif dan komunikatif. Namun nyatanya kesalahan dalam penggunaan dapat menyebabkan ambiguitas makna, ketidaktepatan struktur, bahkan penurunan kredibilitas dalam konteks formal seperti dalam acara pidato publik atau sambutan publik itu, atau dalam konteks pembelajaran di kelas. Pada video pidato publik Gibran Rakabuming Raka yang diunggah oleh kanal YouTube Kompas TV pada bulan Desember 2024, setidaknya ada 9 kata reduplikasi yang memiliki makna atau kurang tepat dalam penyampaiannya. Yang pertama yaitu adanya kata para tokoh agama. Nah, kata para sudah menunjukkan bentuk jamak, jadi tidak perlu diulang, cukup diucapkan dengan para tokoh agama. Selanjutnya ada para kiai. Nah, seperti yang tadi diucapkan, para itu sudah menunjukkan kata jamak, jadi bisa dikatakan pula ini kurang tepat. Jadi yang tepatnya yaitu adalah para kiai. Selanjutnya ada para ibu nyai. Pengulangan kata para di sini selain kurang tepat dalam struktur kata, juga kurang menimbulkan kebingungan makna. Jadi lebih tepatnya itu diucapkan dengan kata para ibu nyai. Selanjutnya para anggota pemuda.
para anggota pemuda Katolik. Selanjutnya yaitu ada para anggota pemuda Katolik. Di sini menunjukkan reduplikasi yang kurang tepat. Lebih tepatnya lagi diucapkan dengan kata para anggota pemuda Katolik. Nomor 5 ada para hadirin sekalian. Reduplikasi ini membuat kalimat yang terdengar tidak profesional. Jadi lebih tepatnya diucapkan dengan para hadirin sekalian, atau bahkan lebih tepatnya lagi cukup diucapkan dengan hadirin sekalian. Jadi tidak usah membawakan para hadirin. Jadi diucapkan dengan hadirin sekalian. Selanjutnya yaitu para pemuda Indonesia. Penggunaan para di sini juga memiliki atau mengganggu efektivitas dalam komunikasi. Jadi lebih tepatnya itu diucapkan para pemuda Indonesia dan seterusnya. Baik, untuk menutup presentasi ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil analisis morfologis terhadap pidato Gibran Rakabuming Raka di acara Fatayat NU yang teman saya Dama Maulana telah dijelaskan tadi. Dari hasil yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa bentuk reduplikasi para tokoh agama merupakan bentuk yang menyimpang dari kaidah morfologis bahasa Indonesia. Seperti yang kita tahu, kata para sudah berfungsi sebagai penanda jamak, sehingga pengulangan menjadi para bersifat redundan, baik secara struktur maupun makna. Ini bukan hanya keliru secara tata bahasa, tapi juga bisa mengganggu kejelasan pesan dalam konteks komunikasi formal. Lebih lanjut, reduplikasi sebagai unsur morfologis bukanlah sekedar pengulangan kata, ia memiliki fungsi, struktur, dan aturan yang harus dipahami dengan tepat. Jika digunakan secara tidak tepat, seperti dalam kasus pidato Gibran, maka bisa terdistorsi, bahkan bisa mempengaruhi citra dan kredibilitas pembicara di mata publik. Dalam penelitian ini ditemukan 9 bentuk kesalahan reduplikasi dalam pidato tersebut. Temuan ini memperkuat pentingnya literasi kebahasaan, khususnya di kalangan tokoh publik yang ucapannya didengar dan ditiru oleh banyak orang. Dengan mengacu pada teori Abdul Khair dan Alex serta diperkuat oleh beberapa penelitian terdahulu, kajian ini menegaskan bahwa bahasa dalam komunikasi politik bukan sekedar alat bicara, tapi juga refleksi dari kualitas berpikir, ketetapan berucap, dan etika seorang pemimpin. Oleh karena itu, pembenahan dan edukasi kebahasaan menjadi hal yang mendesak agar penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik tetap sesuai dengan kaidah, terjaga martabatnya, dan tidak menimbulkan ambiguitas yang bisa menyesatkan makna. Dengan demikian, kesimpulan dari presentasi saya dan teman saya Dama Maulana, semoga pembahasan ini bukan hanya memperluas wawasan kita tentang morfologis dan reduplikasi, tapi juga mengingatkan kita semua bahwa berbahasa dengan baik adalah bagian dari beretika di hadapan publik. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Jika ada pertanyaan atau diskusi, saya sangat terbuka untuk melanjutkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.